Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semuanya pada pertemuan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Pangestu dan saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kali ini. Partisipasi saudara-saudari sangat penting karena tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan secara santai, terbuka, dalam bentuk diskusi. Diskusi kita pada sore hari ini disebut diskusi kelompok terarah seperti survei pendapat yang sifatnya umum dengan pertanyaan terbuka. Terbuka artinya dapat mengandung pendapat yang bermacam-macam. Kita akan membicarakan tentang food waste, konten mukbang, perparah ketimpangan gizi, hingga sulitnya tercapai ketahanan pangan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di berbagai daerah. Namun upaya pengentasannya semua jawaban adalah betul. Tidak ada yang salah. Karena kita memiliki pandangan maupun pendapat sendiri-sendiri tentang hal tersebut. Semua pendapat, baik yang positif maupun negatif, dapat diutarakan dan diterima. Saudara-saudari sekalian boleh berbeda pendapat tentang hal yang sedang kita bicarakan. Dimohon kepada semua peserta untuk menghormati pendapat orang lain. Orang lain mungkin mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda, dan hal itu merupakan hal yang baik dalam diskusi ini. Dimohon untuk memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembicaraan. Kami akan menggunakan alat perekam dan membuat catatan tentang perjalanan diskusi ini dan apa yang Anda sampaikan. Oleh karena ini diskusi kelompok, saudara dipersilakan menyampaikan pendapatnya tanpa harus menunggu penunjukan dari kami. Yang penting, saudari berbicara satu persatu sehingga pendapat saudari dapat terekam dengan jelas dan lengkap. Kita akan membicarakan berbagai hal tentang food waste. Mungkin saja saya akan berganti pembicaraan atau melanjutkan ke topik lain. Saudari dipersilakan untuk memperkenalkan nama dan sedikit keterangan tentang diri Anda beserta angkatan. Hadiran mbak-mbak sekalian semuanya pada pertemuan sore hari ini. Nama saya Margareta Putri Pangestu dan saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kali ini. Partisipasi saudara-saudari sangat penting karena tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan secara santai, terbuka, dan dalam bentuk diskusi. Diskusi kita pada sore hari ini disebut diskusi kelompok searah seperti survei pendapat yang sifatnya umum dengan pertanyaan terbuka. Terbuka artinya dapat mengundang pendapat yang bermacam-macam. Kita akan membicarakan tentang food waste, konten mukbang, perparah ketimpangan gizi, hingga sulitnya tercapai ketahanan pangan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di berbagai daerah. Namun upaya pengentasannya masih belum optimal karena konten mukbang sendiri masih sering kita jumpai di media sosial. Saya tertarik dan ingin mendengar pendapat, pandangan, dan komentar, ide maupun saran saudari tentang hal itu. Semua jawaban adalah betul, tidak ada yang salah, karena kita memiliki pandangan maupun pendapat sendiri-sendiri tentang hal itu. Semua pendapat, baik yang positif maupun negatif, dapat diutarakan dan diterima. Saudara-saudari sekalian, boleh berbeda pendapat tentang hal yang sedang kita bicarakan.
Dimohon kepada semua peserta untuk menghormati pendapat orang lain. Orang lain mungkin mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda, dan hal itu merupakan hal yang baik dalam diskusi ini. Dimohon untuk memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembicaraan. Apapun yang akan Anda sampaikan dalam diskusi ini akan disimpan dan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan penugasan. Kami akan menggunakan alat perekam dan membuat catatan tentang perjalanan diskusi ini dan apa yang Anda sampaikan, tetapi kami tidak akan menuliskan nama ataupun siapa yang menyatakan pertanyaan. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar seluruh pendapat saudari dapat tercatat dengan baik. Oleh karena itu, merupakan diskusi kelompok, saudari dipersilakan menyampaikan pendapatnya tanpa harus menunggu penunjukan dari kami. Yang penting saudari memberikan satu persatu sehingga pendapat saudari dapat terekam dengan jelas dan lengkap. Kita akan membicarakan mengenai food waste. Mungkin saja saya berganti pembicaraan atau melanjutkan ke topik lain. Jangan segan-segan untuk menghentikan saya apabila saudari masih ingin mendapatkan apa yang telah saudari sampaikan sebelumnya. Silakan saudari memperkenalkan nama, sedikit keterangan tentang diri Anda, angkatan, dan asal daerah. Mungkin bisa Kenalkan, nama saya Ayu Zilmi dari angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Syarani Asdam. Saya berasal dari angkatan 2020. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah ini dari angkatan 2021. Perkenalkan, saya Inas Tawati dari angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Kamila dari angkatan 2021. Perkenalkan, saya Firial Eksa dari angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Delaila Syafa Oktania dari angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Firda Ismatul Maula dari angkatan 2021. Mungkin bisa kita mulai saja diskusi pada sore hari ini. Mungkin yang pertama, dapatkah Anda menjelaskan pendapat atau opini terkait masalah food waste saat ini? Mungkin ada yang ingin menjawab. Permasalahan atau definisi. Pendapat atau opini terkait masalah food waste saat Menurut saya sendiri, food waste itu kan definisinya itu kan lebih ke membuang atau menyia-nyiakan makanan yang mana makanan tersebut itu sebenarnya layak dikonsumsi, padahal di luar negeri atau mungkin kasarnya dengan mudahnya di Indonesia saja itu masih banyak orang-orang yang dengan keterbelakangan ekonomi itu masih susah mendapatkan makanan-makanan yang layak dikonsumsi. Bahkan mungkin banyak di pedagang-pedagang kaki lima itu makanannya itu ya mungkin layak dikonsumsi namun sanitasinya itu masih buruk, jadi ya berdampak juga pada kesehatan masyarakat, juga pada kesehatan lingkungan juga berdampak, ya pada akhirnya itu menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kalau menurut aku, permasalahan terkait food waste yang ada di Indonesia maupun di dunia saat ini tuh seringkali misalnya terjadi di perusahaan-perusahaan makanan fast food kayak gitu kan. Mereka punya SOP di mana jika di hari tersebut makanan tidak habis semua terjual, itu tuh makanannya tidak boleh diambil oleh para pekerjanya sendiri. Bahkan makanan tersebut tuh ada aturannya harus langsung dibuang untuk alasan sanitasi dan lain sebagainya. Nah, padahal makanan yang tadinya dibuang itu kan masih layak dikonsumsi bagi orang banyak, sehingga itu yang menyebabkan permasalahan food waste di Indonesia maupun di dunia itu belum bisa teratasi dengan baik. Kayak gitu. Izin menambahkan bahwa tidak semua pabrik atau perusahaan F&B, food and beverage itu ya benar memiliki SOP bahwa jika dalam satu hari itu tidak terjual, maka
itu tidak layak jual, tapi bukan berarti itu tidak layak makan. Jadi kalau seperti saya dulu itu sebelumnya pernah bekerja di Dunkin Donat, itu jika dalam satu hari itu tidak terjual, maka ya berarti itu tidak terjual lagi karena tidak fresh langsung dari produksinya. Tetapi itu tuh akan dimasukkan ke dalam food box, yang mana nanti itu akan dibagikan kepada yatim piatu seperti itu sih. Jadi lebih iya, diberikan kepada yang lebih membutuhkan biar tidak membuang-buang secara sia-sia seperti itu sih. Baik, terima kasih atas pendapat saudara-saudari sekalian. Mungkin selanjutnya, menurut saudara-saudari sekalian, hal utama apa yang menjadi penyebab terjadinya food waste yang meningkat di Indonesia? Menurut aku ya, jadi kesadaran dari kita sendiri, mungkin kalau kita makan terus nggak dihabiskan itu juga akan menghasilkan food waste gitu. Terus seperti yang dijelaskan Dele sama Mbak Wulan tadi, kalau di F&B itu makanan yang masih layak itu bisa dibuang, padahal itu bisa bisa layak makan gitu. Sedangkan dulu kan kita EA itu kan membahas tentang food waste ya, itu ada data kalau menyebutkan dari sepertiga makanan yang masih layak itu dibuang, padahal di sisi lain orang-orang di Afrika atau di negara lain itu masih banyak yang kelaparan. Jadi kayak menimbulkan ketimpangan gizi di masyarakat itu sendiri. Di satu sisi ada orang yang kelebihan makanan, namun di sisi lain ada orang yang kelaparan. Mungkin aku mau mendengar pendapat dari Mbak Lina. Apakah setuju dengan pendapat Mbak Firil atau ada pendapat lain? Oke. Kota besar itu terjadi impulsif buying gitu. Jadi pas awal bulan ada orang yang mau belanja bulanan gitu. Mereka itu langsung belanja itu sebanyak-banyaknya buat persediaan di rumah. Sedangkan padahal kebutuhan mereka itu tidak sebanyak itu, hanya memenuhi keinginan dan juga ya gengsi juga sih termasuk. Jadi kayak pas akhir bulan, pas tengah-tengah bulan itu banyak bahan makanan yang udah busuk dan akhirnya dibuang. Dan bahkan mereka itu meskipun makanannya masih layak, mereka itu udah nggak mau makan lagi karena udah ini aku udah belinya udah lama kayak gitu. Terima kasih atas pendapat Mbak sekalian. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu jika dampak food waste menimpa salah satu anggota keluarga Anda atau terjadi di lingkungan sekitar Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurutku sendiri ini kalau kita ngomongin tentang dampak itu kan dampaknya bisa banyak dalam berbagai bidang, bisa di lingkungan, bisa dan bisa. Nah, ini akan dampak di lingkungan ya. Kan kalau food waste itu tentunya mengakibatkan banyak makanan terbuang itu kayak ada banyak sampah-sampah, mulai dari yang sampah makanan, sampah mungkin plastik juga bisa dan lain-lain. Nah, kalau seandainya terjadi di lingkungan kita, langkah pertama mungkin kalau kita ngomong tentang langkah kuratifnya, tentunya sampah itu kita harus bersihin dulu. Kemudian
mungkin untuk preventifnya kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, kayak dilarang buang sampah di sini, dan kemudian bisa juga dikasih sanksi yang tegas biar nggak buang sampah di situ gitu. Terus buat langkah pencegahan juga, mungkin di antara anak-anak ada banyak juga yang suka buang-buang makanan, kayak anak kecil kalau nggak suka makan ini kan biasanya nggak dihabisin gitu. Nah itu bisa kita tanamkan sejak dini, kayak atas pendapatnya. Mungkin berkenaan dengan dampak food waste yang terjadi di lingkungan, saya mau bertanya kepada Mbak Putri, kira-kira dampaknya itu apa ya? Banyak sekali kesehatan yang secara tidak langsung menimpa dari si orang itu. Dan selain itu pastinya dampak ekonomi yang dirasakan tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, pernyataan self buying dan menyebabkan ekonomi dari teman kita atau keluarga kita itu menjadi tidak stabil, di mana pemborosan, pembuangan makanan secara berlebihan itu sih. Dan food waste ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang notabene ekonominya belum stabil. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Putri. Mungkin dari Mbak Ayun, apakah ini menanggapi? Saya secara pribadi menurut proses menurut di lingkungan ekonomi keluarga itu, sebelum membeli barang-barang itu kita harus tahu barang-barang apa aja yang mau dibeli gitu. Biar kita juga nggak buang-buang makanan gitu. Jadi kita harus bisa nulis barang apa aja. Aku ingin ngasih pertanyaan tentang yang disampaikan dari Mbak Firla tadi. Kan kita terlanjur belanja bulanan banyak dan itu udah busuk. Mungkin ada nggak sih solusi atau pencegahan yang bisa kita lakukan biar kita tuh nggak terlanjur belanja banyak? Kalau dari saya sendiri, kalau misalkan ini membicarakan mengenai food waste ya, bukan food loss. Jadi kalau misalkan food waste itu jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau misalkan dari kita yang masak, atau mungkin bisa memberitahu kepada orang tua yang mana itu mungkin memasak itu masaknya tuh sesuai porsi dalam keluarga tersebut. Jangan sampai membuang sisa. Jikalaupun makanan itu sisa dan dapat diolah kembali, mending disimpan di dalam wadah yang tertutup lalu dimasukkan ke dalam kulkas, yang mana besok di keesokan harinya itu bisa diolah kembali seperti dihangatkan kembali. Untuk pencegahannya sendiri itu, kalau misalkan sudah terlanjur food waste itu, makanan-makanan sisa itu tadi bisa dijadikan sebagai pupuk kompos agar mengurangi bau-bau kurang sedap di dalam ruangan atau di luar rumah penyebab dari sampah makanan tersebut. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mbak Dewi. Mungkin selanjutnya itu adalah, menurut Anda, apakah konten mukbang dan tutorial memasak menggunakan bahan makanan berlebih termasuk ke dalam food waste? Mungkin dari Mbak Kamila. Dan saya izin berpendapat, menurut saya iya, karena di konten mukbang itu semua makanan dan bahan yang digunakan tuh digunakan secara berlebihan. Terus terkadang saya juga pernah melihat konten yang dari Amerika itu, yang dulunya dia itu hidup sehat, kemudian karena dampak makanan junk food dia seperti berlebihan untuk makannya, sehingga terjadi peningkatan berat badan. Terus dalam kontennya itu si konten kreator ini makannya itu seperti tidak
seperti kesannya itu seperti serakah, kayak kesannya seperti membuang-buang makanan, sehingga makanan yang harusnya dimakan dengan baik dan dihargai itu jadi berserakan dan istilahnya itu kayak mubazir dengan dilakukan dengan secara sengaja. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mungkin menyambung dari pendapat yang Mbak Kamila, bagaimana pandangan dari Mbak Mulan tentang konten mukbang? Oke, jadi menurut aku terkait konten mukbang itu sendiri bisa dibilang food waste, bisa juga enggak, karena kan yang kita tahu tadi konsep food waste itu adalah membuang makanan yang sebenarnya layak untuk dikonsumsi, tapi dibuang dan tidak dikonsumsi lagi. Kemudian kenapa menurut aku bisa iya dan bisa tidak? Karena kalau misalnya di konten mukbang tersebut orang yang melakukan konten itu bersedia atau sanggup untuk menghabiskan makanan, yang menurut aku itu nggak bakal jadi food waste. Sedangkan kalau misalnya dia nggak menghabiskan makanan tersebut dan akhirnya jadinya membuang-buang makanan atau mubazir, itu menurut aku termasuk ke food waste itu sendiri. Terus juga kan kalau misalnya kayak yang tadi selain mukbang apa ya tutorial, oh iya tutorial masak. Untuk yang tutorial masak berlebih itu menurut aku juga sama sih kayak mukbang tadi. Kalau emang masaknya itu banyak dan akan bisa dihabiskan dalam satu waktu, itu tidak tergolong ke dalam food waste. Tapi apabila konten memasaknya itu hanya untuk mencontohkan saja, namun nggak ada yang mengonsumsi, itu pasti bisa dibilang food waste. Baik, terima kasih atas pendapat Mbak Mulan. Mungkin aku mau dengar dari pendapat Mbak Firial, apakah sependapat dengan Mbak Mulan atau adakah pendapat lain? Ya, terima kasih. Jadi saya sependapat ya sama Mbak Ulan, kalau bisa aja kalau tutorial mukbang dan juga tutorial masak yang berlebihan itu bisa jadi food waste atau bisa juga enggak. Soalnya kalau si pemeran dari mukbang itu bisa menghabiskan makanannya, kan tentunya juga tidak membuang-buang makanan, apalagi kalau dia sharing sama teman-temannya dan dia buat konten kayak gitu. Terus kalau tutorial masak yang berlebihan kayak BEBM gitu, itu waste. Iya sih, kayak kalau dia membuang bahan makanannya secara berlebihan juga masuk food waste sih, kecuali kalau dia bisa memanfaatkan semua bahan makanan itu menjadi makanan yang layak dimakan. Oke, terima kasih atas pendapat Mbak Firial. Mungkin selanjutnya aku ingin bertanya, pernah nggak sih kalian tuh mendengar informasi mengenai konten mukbang ataupun menonton tentang konten mukbang? Iya, pernah. Oke, terima kasih. Mungkin berkenaan dengan food waste, pernah nggak sih kalian tuh mendapat informasi atau sosialisasi seperti webinar gitu tentang food waste? Belum pernah. Nah, mungkin kapan, terus berupa penyampaiannya itu berupa media apa, dan apa sih yang kalian dapat dengan ikut dari sosialisasi tersebut? Untuk sosialisasi itu dalam bentuk webinar, jadi kita itu diberikan materi berupa seputar food waste, kemudian kita juga diberikan ada sesi tanya jawab, jadi kita bisa mengetahui seluk-beluknya itu dari orang yang memang terpercaya di bidang itu. Terus kemudian kami juga setelah mengikuti webinar itu, kami jadi mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi food waste, kemudian
apa-apa saja yang bisa dilakukan, seperti kayak menyumbangkan makanan sisa yang sekiranya masih bisa dimakan untuk orang lain, jadi nggak buang-buang makanan begitu. Iya, jadi untuk medianya sendiri itu kayak webinar ya, jadi itu talk show mengenai food waste. Jadi kita bisa tanya jawab dengan ahlinya kayak gitu. Jadi kita lebih tahu apa sih itu food waste, cara ngatasinya, terus permasalahan yang ada di dunia, di Indonesia sendiri kayak gitu. Dan memang dampaknya itu secara langsung ke kita ya, dan tentunya multifaktor juga. Terus dari penyebabnya itu dari bermacam-macam bidang kayak gitu. Terus dampaknya juga bisa mempengaruhi beberapa faktor, banyak faktor gitu, baik dari sisi kesehatan, sisi lingkungan, sisi ekonomi kayak gitu. Mungkin aku mau nanya pengalaman dari saudara-saudara sekalian ketika pernah nggak pasti kayak kita makan terus udah habis gitu, atau enggak beli sesuatu tapi nggak dimakan. Nah itu gimana cara kalian buat ngatasin hal tersebut? Secara pribadi itu saya sebagai anak kos ya itu biasanya saya makannya itu baru besoknya gitu. Nah, tapi lihat dulu ini makannya kayak bau atau enggak. Kalau misal bau ya biasanya aku langsung kayak buang gitu. Saya mau nambahin ya, jadi kalau di saya kan ngekos juga, dan itu kadang kayak nggak stabil gitu loh persediaan makanannya. Kadang itu dibawain dari rumah kayak gitu, itu kadang juga nggak keolah gitu, akhirnya busuk. Terus pas puasa juga kayak banyak banget dari teman-teman juga, terus kita dari masjid, dari mana-mana itu kayak banyak banget makanan yang dikasih ke kita gitu. Sedangkan kita sendiri kayak udah kenyang banget dan itu nggak kemakan dan akhirnya basi kayak gitu. Terus caranya, terus kayak solusinya ya sebisa mungkin ya kita itu mengolah sebelum basi kayak gitu. Kalau memang makanannya masih layak juga kita angetin biar bisa dimakan buat besoknya lagi. Untuk ini tuh saya pernah mengalami sendiri waktu bulan puasa itu saya lapar mata jujur, terus saya beli banyak makanan untuk dimakan sendiri, padahal sesudah buka puasa itu saya udah kenyang dan makanan itu masih sisa banyak. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri itu saya berbagi dengan teman, jadi dikasih juga ke teman-teman yang ada di kos gitu, jadi makan. Oke, terima kasih atas pendapat Mbak kalian. Mungkin aku mau nanya lagi, bagaimana sih cara yang efektif dalam mengatasi permasalahan food waste di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri, mengatasi permasalahan food waste di Indonesia itu bisa dengan seperti yang Mbak-mbaknya sudah katakan, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara mengelola makanan gitu agar tidak terbuang dengan sia-sia, dan juga diberi wawasan bahwa dampak dari food waste tersebut ini juga merusak lingkungan dan juga kesehatan bagi kita semua. Selain itu juga mungkin bisa seperti mendorong kesadaran diri masyarakat bahwa kalau misalkan memasak atau membeli sesuatu makanan itu jangan semata-mata hanya karena keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan saja sesuai porsinya. Seperti orang tua yang selalu mendoktrin kepada anaknya, kalau misalkan tidak habis dalam makanan itu, selalu mengingat bahwa petani itu dengan susah payah juga memanen butiran-butiran padi yang menjadi beras seperti itu. Jadi kalau menurut aku, selain yang udah disampaikan sama Dewi tadi, menurut aku cara yang bisa kita lakukan supaya mengurangi food waste tadi, ini berkaitan sama perusahaan-perusahaan makanan gitu ya. Kalau misalkan tadi SOP-nya itu langsung dibuang, mungkin ada baiknya kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait supaya makanan yang seharusnya tadi dibuang atau tidak digunakan itu disalurkan ke yang lebih membutuhkan, seperti yang
udah dibilang sama Deli juga tadi kan bisa dibagikan ke panti atau tempat-tempat lain sebagainya. Jadi makanan yang masih layak dimakan tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Saya mau nambahin pendapatnya Mbak Ulan. Emang benar kalau untuk perusahaan itu bisa menjalin kemitraan dengan komunitas-komunitas kayak gitu. Contohnya kalau di Indonesia sendiri itu ada food bank. Jadi kalau semisal ada perusahaan yang memiliki makanan layak tapi tidak terjual dan itu masih bisa layak dimakan, itu bisa disalurkan ke food banknya. Nanti food banknya itu akan menyalurkan ke orang-orang yang membutuhkan kayak yatim piatu, kemudian tunawisma gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu solusi buat mengurangi food waste gitu, terutama di perusahaan-perusahaan F&B. Mungkin aku ingin berkenan dengan pendapatnya Dele tadi, kan ada yang kita bisa caranya tuh memberikan wawasan dan dorongan kepada masyarakat. Nah, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada yang bisa. Nah, jadi menurut aku kan bidang kita itu kesehatan masyarakat di promotif dan preventifnya. Jadi ada baiknya kita melakukan upaya promosi kesehatan dengan cara mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang akan ditimbulkan akibat food waste itu tadi, dan juga mungkin kita akan memberikan dampak-dampak positifnya apabila kita dapat mengolah kembali makanan-makanan yang dikira berpotensi untuk menjadi food waste. Karena kan kadang orang-orang di sekitar ini kan gengsi kan ya, nggak mau makan makanan yang bekas atau makanan yang udah dingin, apa-apa tuh pengennya yang baru. Itu sih menurut aku yang juga sebenarnya jadi penyebab food waste. Kayak kebiasaan makan orang Indonesia tuh pengennya sesuatu yang baru atau yang masih hangat kayak gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita sosialisasikan atau kita gencarkan ke masyarakat kalau misalnya makanan ini tuh sebenarnya masih layak dan masih bisa untuk dikonsumsi. Menurut aku kayak gitu. Oke, mungkin aku ingin dengar dari pendapatnya Mbak Putri, apakah ada pendapat lain atau sependapat dengan Mbak Ulan? Saya setuju dengan pendapat Mbak Ulan sebagai tenaga kesehatan, dan kita ranahnya di promotif dan preventif, di mana yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, meskipun kita tidak serta-merta bisa merubah sikap dari mereka, di mana perubahan sikap dari mereka itu didasarkan dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi kita sebagai seorang kesehatan masyarakat harus tetap mengupayakan bagaimana pengurangan food waste di Indonesia ini bisa berkurang dan memperbaiki, yang pastinya memperbaiki ekonomi dari Indonesia sendiri. Terima kasih. Baik, sebelum diskusi ini ditutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai MJD kita pada sore hari ini. Food waste merupakan salah satu perilaku membuang makanan secara berlebihan. Hal ini berdampak pada banyak bidang, diantaranya yang paling banyak adalah pada bidang kesehatan dan lingkungan. Dampak di bidang kesehatan berupa ketidakseimbangan gizi antara masyarakat dengan ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Sedangkan dampak di bidang lingkungan berupa menumpuknya sampah, makanan yang mencari lingkungan, zat karbon, hingga menipisnya ozon. Langkah untuk mengatasi food waste adalah salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk tidak membeli makanan secara berlebihan. Anda dapat menggunakan terlebih dahulu bahan makanan yang mudah busuk ataupun bahan makanan yang mendekati kadaluarsa. Hal ini untuk menghindari makanan terbuang sia-sia. Sebagai promotor kesehatan, kita dapat mensosialisasikan secara mandiri cara membuat pupuk kompos secara mandiri untuk mengolah kembali sampah yang terbuang. Sekian fokus group discussion kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.